Jadi gini, sebenarnya cerita malam ini nih ada kabar duka di baliknya. Karena Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. kurang lebih sekitar 2 apa 3 bulan yang lalu eh, orang ini yang gue ceritain malam ini itu baru meninggal. Nah, Gitu. ya, jadi teman gue punya sepupu perempuan, usianya tuh udah menjelang 30 ya, tapi belum nikah. Apa sih disebutnya perawan tua ya? Orang tua. Tapi banyak kok zaman sekarang. Iya, mungkin karena dia orang daerah, jadi masih ada paradigma kayak gitu, udah Masih terlalu melekat ya. masih terlalu melekat, umur segitu belum nikah gitu, kayak gitu gitulah. Nah akhirnya dia memutuskan untuk menikah. Setelah sekian lama, kalau nggak salah tuh dia nikahnya akhirnya di kepala 30 atau 31 gitu. 30 atau 31 dia baru menikah. Akhirnya dapat jodoh juga. Akhirnya dapat jodoh. Tapi yang sangat tragisnya, belum lama setelah dia menikah, dia akhirnya meninggal dunia. Penyebabnya? Nah bentar, biar nggak ngegantung ceritanya, gue tutup toko dulu. Oke. Panjang kayak ceritanya. Panjang ceritanya panjang. Lumayan panjang. Gue sampai bingung harus mulainya dari mana ya, karena waktu diceritain sama teman gue, ini gue sampai shock gitu. Wah, gila, sampai ada kejadian kayak begini gitu. Lu mau nanya apa? Enggak. Lu belum nyapa penonton. Oh iya ya. Halo guys. Karena saking serius nih gue mau cerita. Balik lagi bersama kita di OTT. Obrolan tutup Toko. Oke, di episode kali ini kita akan ngebahas, tadi gue udah kasih bridging ya di depan. Kalau ada sepupunya teman gue belum lama meninggalnya ini tragis. Karena dia itu kebetulan anak tunggal, perempuan satu-satunya, kepala 3 baru nikah. Ya harusnya kan orang tuanya juga senang banget dong, karena bentar lagi nih punya cucu dan akhirnya dapat jodoh juga dari sekian lama. Akhirnya dapat jodoh. Tapi ternyata setelah pernikahan dia usia baru 2 tahun, masih muda lah. Usia pernikahan 2 tahun tuh maksudnya belum lama-lama banget lah, masih indah-indahnya gitu. Akhirnya dia meninggal. Nah, gue ceritain dulu background story-nya. Katakan namanya ini Ayu. Gue samarkan nama aslinya ya, kita samarkan. Kita sebut saja Ayu. Ayu ini tinggal di sebuah kota kabupaten. Pulau Jawa. Yang ya paradigmanya mungkin masih kalau usia segitu tuh tabu. Iya, kok belum nikah. Gitu. Mungkin karena keinginan orang tuanya juga, karena kebetulan dia juga anak pertama. Karena kebetulan dia anak pertama. Anak satu-satunya. Ya, sorry, anak satu-satunya dan perempuan juga, otomatis orang tuanya tuh kayak ngarepin dia segera menikah. Sebenarnya bukan dia nggak pernah coba, cuman memang kisah-kisah asmaranya yang sebelumnya agak kurang lancar, ada yang diselingkuhin, ada trauma. Ada trauma, sampai akhirnya. Berarti secara fisik, secara psikis nggak ada masalah kan dia? Nggak ada masalah. Kalau gue lihat fotonya juga, Ayu ini orang yang menarik kok. Almarhumah. Almarhumah ini orang yang menarik gitu, bukan tipikal yang secara kepribadian pun setelah gue diceritain, kepribadiannya juga baik orangnya. Cuman mungkin ada faktor-faktor background story-nya dia di hubungan percintaannya sebelumnya yang bikin dia agak nggak bisa cepat pulih setelah hubungannya kandas gitu. Tipe orangnya kayak gitu. Nah akhirnya karena orang tuanya udah bilang, Boyo nikah toh, ibu pengen segera gendong cucu gitu. Usia kamu udah berapa, usia ibu udah berapa sama bapak. Ada desakan gitu. Ada desakan dari orang tua. Akhirnya dia, kalau gue pinjem bahasa anak-anak sekarang tuh menikahnya secara random. Yang penting nikah? Yang penting nikah. Jadi dia pakai aplikasi dating online. Oh itu bener gitu dia? Iya, pakai aplikasi dating online. Udah cari. Kebetulan ada orang yang satu kabupaten nih, satu kota lah, satu kota.
Dia kenal juga belum lama, sekitar 2 bulan gitu. Setelah dia cerita, maksudnya dia juga pengen segera pengen buru-buru nikah, berkeluarga, diiyain sama si cowoknya ini. Ini mereka statusnya nggak pacaran sebenarnya, jadi cuman deket aja, tapi diiyahin. Nah sementara sosok cowoknya ini kita sebut aja Jamal lah ya. Jamal ini duda. Oh duda. Duda tapi nggak punya anak. Nah Jamal ini dia juga sebenarnya nggak terlalu terbuka sama Ayu soal background perceraiannya dulu kenapa, terus background keluarganya seperti apa gitu. Ya akhirnya udahlah mereka mempersiapkan pernikahan. Karena buat Ayu sendiri ini ya yang penting gue nikah. Iya ini. Jadi dia nggak perlu tahu detail pasangannya. Iya. Mungkin gitu ya. Terus ya udah ini juga cowok mau nikahin gua gitu kan mungkin ya. Cuman memang pas sebelum pernikahan Ayu sempat ngerasa ada beberapa kejanggalan permintaan dari Jamal yang terkait sama prosesi pernikahan. Karena kan kalau nikah orang Jawa sama Jawa pasti otomatis pakai adat Jawa dong. Betul. Ada beberapa prosesi pernikahan yang agak janggal. Tapi diturutin sama Ayu karena kok nggak mengganggu kok. Jadi diiyahin. Janggalnya itu gimana? Nggak disebutin sih, cuman mereka cuma ngasih tahu si sepupunya itu cuma ngasih tahu ada beberapa hal yang janggal gitu, mungkin kayak ritual tertentu atau apa gitu, jadi nggak terlalu detail dijelasin. Udah, akhirnya menikahlah mereka. Nah, di pernikahan itu sendiri sebenarnya Jamal juga tipikal orang yang cuek, bukan tipikal orang yang cinta banget nunjukin kecintaannya dia sama Ayu dan lain-lain. Mungkin sebaliknya Ayu juga begitu kali ya. Kalau Ayunya enggak, Ayunya gimana sih yang namanya perempuan biasanya kan setelah jadi istri ya. Setelah jadi istri, dia memposisikan diri dia sebagai istri yang baik dan memperlakukan suaminya sebagai suaminya gitu. Dia melayani, dia ya hubungan biologis juga dijalankan karena kan juga dia punya motivasi pengen segera punya anak biar orang tuanya gendong cucu. Nah, waktu itu setelah pernikahan mereka tinggal ngontrak. Tapi beberapa kali kan Ayu ini sempat main ke rumah orang tuanya Jamal. Di rumah orang tuanya itu dia sempat cerita menemukan beberapa kejanggalan. Di keluarganya Jamal? Di keluarganya Jamal, kayak ada sebuah kamar yang tidak boleh dimasukin. Jadi pokoknya kamar itu tuh nggak bisa sembarangan masuk. Kalau yang namanya menantu kan sebenarnya udah dianggap anak sendiri, harusnya bebas-bebas aja ya. Ini sebuah kamar itu bahkan yang bisa masuk itu cuman ayahnya Jamal. Dan gelap, jadi agak mencurigakan lah. Pasti mencurigakan sih. Terus udah gitu di ruang tengah keluarga, rumah mertuanya itu ada kayak altar. Meja persembahan. Kayak meja persembahan. Cuman agak di kamuflase. Kenapa bisa dibilang seperti altar? Karena secara posisi itu bukan lazimnya untuk ditaruh meja atau tempat naruh di situ, tapi ada itu dan itu dari pondasi utuh. Oh, semen ya? Dari semen. Kalau rumah luar negeri mungkin ya, karena kan siapa tahu itu buat pemanas ruangan. Ini di Indonesia coy, buat apa gitu ada kayak begitu. Jadi bentuknya cuma kotak begini? Iya, bentuknya cuma kotak gitu, cuman dikelabui pakai ditutupin pakai taplak lah atas. Hampir ketutupan semuanya. Nah, udah. Nah, setelah beberapa bulan Ayu menikah sama Jamal, datanglah ada kenalannya Ayu sebenarnya. Kenalan Ayu tapi yang nggak terlalu deket-deket banget gitu. Dia sempat datang nemuin Ayu. Laki perempuan? Laki-laki. Dia sempat cerita kalau nggak salah teman sekolahnya Ayu dulu, teman sekolahnya Ayu tapi sempat jadi teman satu profesinya Jamal apa gimana gitu. Dia cerita, kamu tahu yuk latar belakangnya Jamal? Oh jadi si temannya ini nanya, nanya. Kamu tahu nggak yuk latar belakangnya Jamal? Enggak, Ayu cerita, saya kenal juga dari aplikasi online dan lain-lain gitu. Tapi Mas Jamal orangnya baik kok. Gitu. Sejauh ini nggak ada kejanggalan. Sejauh ini nggak ada kejanggalan gitu. Dan Ayu juga yang prosesi pernikahannya dia juga nggak mau ambil pusing. Nggak ambil pusing dan nggak dibuka juga sama orang.
si cowoknya juga, aduh cerita jangan ya. Tapi akhirnya dia cerita kalau katanya keluarganya Jamal ini penganut pesugihan. Berarti dia tahu latar belakang keluarganya Jamal? Iya, orang ini tahu latar belakang keluarganya Jamal. Jadi dari bapaknya sampai Jamalnya juga penganut ritual pesugihan. Yang katanya dari pihak keluarganya yang jadi tumbal itu kalau nggak salah pihak dari ibunya Jamal tuh. Pihak dari keluarga ibunya? Keluarga ibunya yang udah habis. Oh, ini tinggal sendiri ibunya? Tinggal sendiri ibunya. Dan ibunya pun kondisinya sekarang udah sakit-sakitan. Terancam nyawanya. Terancam nyawanya. Tapi kan kita juga nggak bisa bilang begitu karena ini siapa tahu penyakit medis. Betul, siapa tahu ini penyakit medis, siapa tahu kecelakaan dan lain-lain gitu kan. Yang namanya rumor, sejarah rumor kalau misalnya kita nggak tahu fakta di balik atau kenyataannya gitu. Kalaupun iya mereka melakukan ritual itu, tapi kematiannya disebabkan karena ritual itu, kita juga nggak bisa ngebuktiin. Karena kan semua bukti itu harus secara saintifik kan. Oke. Sempat peringatan itu ada, cuman Ayu nggak terlalu gubris lah, nggak terlalu peduli. Nah memang di tahun pertama Ayu melihat yang namanya kesuksesannya Jamal itu kayak cepet banget. Dia sebenarnya profesinya apa Jamal? Dia profesinya kontraktor. Oke. Profesinya kontraktor, dapat proyek ini awalnya cuma bangun rumah, terus tiba-tiba bangun ruko, komplek ruko, terus tiba-tiba bangun klaster dan lain-lain. Di satu sisi tapi dia senang. Betul lah. Ya karena kan suami saya gitu kan. Terus udah gitu mapan berarti sekarang kondisinya kayak gitu. Sampai akhirnya setelah setahun pernikahan itu Ayu hamil akhirnya. Akhirnya hamil. Nah di sini mulai ada kejanggalan yang agak membahayakan Ayu. Keselamatannya Ayu? Iya, agak membahayakan keselamatannya Ayu. Jadi sebenarnya pas lagi hamil itu dia ngalamin gejala-gejala seperti hamil biasa. Normal lah. Normal, mual-mual, terus ya layaknya orang hamil lah ya, perempuan hamil kayak gimana. Tapi yang anehnya 3 bulan di USG di perutnya kosong. Nggak ada sama sekali. Yang dia tuh sampai sempet coba beberapa rumah sakit, dianterin sama Jamalnya beberapa rumah sakit, tapi janinnya kosong, nggak ada isinya. Udah sering tuh kejadian kayak gitu, tapi normal ya? Normal nggak sih? Ada loh orang kehilangan janin. Tapi ada. Sempet loh. Di USG ada. Oh setelah di USG ya nggak ada. Oh di USG nggak ada. Nggak ada. Itu kayaknya penyakit nggak sih? Maksudnya nggak tahu makanya. Ya, kita nggak tahu. Penyakit logis gitu kalau menurut gua. Kalau emang janinnya nggak ada ya. Apalagi baru 3 bulan sangat memungkinkan. 3 bulan karena kan nggak bisa terlalu gede ya. Betul. Nah di bulan keempat kita nggak tahu ya beneran posisinya ini Ayu hamil atau enggak. Karena kan hasil USG-nya nggak ada. Nggak ada. Tapi dia mengalami pendarahan hebat. Itu mungkin keguguran ya? Bisa jadi. Cuman kan harusnya kalau di fase-fase trimester awal kan emang kritis-kritisnya dokter untuk melihat kondisi masih lemah, kondisi kandungan lemah. Iya kan, harusnya kelihatan dong. Ini nggak kelihatan dan tiba-tiba dia mengalami pendarahan hebat. Oke. Setelah kejadian itu, secara psikologis Ayu drop banget, udah jarang makan, pokoknya udah, karena kan dia ngerasa ini gue punya anak nih bentar lagi, pas udah dikasih terus tiba-tiba kayak shock karena udah batal gitu aja. Nah setelah pasca yang let's say kita anggap Ayu ini keguguran, mulai Ayu ini versi dari keluarganya yang cerita, mulai suka ada gelagat yang aneh. Dia sering menyendiri, udah nggak pernah ngomong, terus pembawaannya udah nggak kayak Ayu. Mungkin karena trauma kali ya? Bisa jadi. Psikisnya keserang. Iya, cuman ada satu koleganya mereka, keluarganya dekat mereka yang bisa ngelihat gitu. Oh ini kayak bukan Ayu deh. Jadi ngeliatnya ini bukan Ayu nih gitu. Raganya Ayu. Raganya Ayu, tapi kok pembawaannya berbeda. Nah,
Udah pas begitu dia pembawaannya sudah mulai beda, dia mulai sering sakit-sakitan. Sampai sakitnya itu kronis. Sampai nggak bisa bangun, sampai bener-bener yang tadinya seger masih ya perempuan. Diagnosanya penyakit apa? Nggak jelas. Oh. Kalau di rumah sakit dia nggak bisa mendiagnosa. Dia cuman sebentar, gue ingat. Kalau nggak salah itu cuman di masalah tekanan darah. Tensi. Di masalah tekanan darah rendah. Tapi secara fisikal dia sampai badannya habis, badannya kurus karena nggak mau makan, jarang ngomong juga. Gitu. Ya masuk akal sih ketika orang nggak mau makan tensinya turun. Iya, jadi kalau indikasi di medisnya katanya tekanan darah rendah, cuman kan harusnya ada triggernya ya yang membuat dia. Penyebabnya apa darah rendahnya? Penyebabnya itu apa? Gitu. Nah udah gitu, setelah itu ada beberapa sebelum kejadian tragis meninggalnya Ayu, sempet ada beberapa bulan dia kesurupan. Dia ngomongnya nggak jelas, udah bukan kayak dia gitu. Tapi tidak ada informasi yang bisa diambil dari kalau let's say misalnya dia kesurupan ya. Kan biasanya suka ada yang ditanya kamu siapa gitu kan. Enggak, ini nggak jelas aja, cuman ngamuk-ngamuk gitu aja apa segala macem. Cuman ada satu kalimat yang Ayu akan saya ambil. Cuman itu doang. Dia ngomong begitu sendiri. Dia ngomong gitu. Ayu akan saya ambil, cuman ngomong. Dan terbukti. Sebelumnya sempat keluarganya temen gue ini bawa ke orang pinter yang paling sakti lah di daerahnya. Sempat dibawa, terus kita sebutlah Aki lah ya atau Uyut atau siapalah, pokoknya bapak-bapak ini itu yang paling sakti di tempatnya dia, di kampungnya dia. Sempat dibawa ke bapak ini, pas begitu bapak ini lihat, nggak sempet dia apain, nggak sempet ya kan biasanya kalau kayak gitu ada ritual terapi ya. Dia cuman lihat begitu masuk, kebetulan bapak itu ada di teras, Ayu dibawa, dibopong kan. Begitu ngeliat, dia cuma ngomong gini, gak usah dibawa masuk, dibawa pulang aja, sebentar lagi juga sembuh. Omongannya begitu. Tapi karena omongan itu, justru si temen gue punya feeling, kok kayaknya kayak ditolak. Iya, kayak ditolak gitu, karena setahu dia tuh bapak itu tuh orangnya welcome gitu, dan pasti kalau misalnya terjadi sesuatu sama dia dianalisa dulu nih kenapa secara mata batinnya ya. Kok ini belum sempat masuk ke terasnya sudah ditolak, suruh dibawa pulang aja karena sebentar lagi akan sembuh. Bener aja, setelah itu nggak lama Ayu meninggal dunia. Sembuh berarti dia? Iya, sudah bener sih, nggak sakit lagi. Cuman akhirnya kan Ayunya udah nggak ada di dunia ya. Berarti kejadiannya sekitar 2-3 bulan yang lalu. Nah, bisa jadi tumbal atau gimana ya? Kalau mengacu sama ceritanya temannya Ayu, bisa jadi iya Ayu jadi tumbal si keluarganya Jamal. Cuman kan balik lagi, itu kan hal yang kalau kita mau nuntut nggak ada buktinya. Ngomong apa ke polisi, ini saudara saya dijadiin tumbal gitu kan susah juga untuk dijelaskan secara logik. Meskipun polisi Indonesia juga ya mungkin tahu. Pada saat si Ayu sakit, gimana sikapnya si Jamal? Sikapnya Jamal ya normal-normal aja. Normal-normal aja sebagaimana suaminya ngebantu istrinya sakit, berusaha ngasih makan, ngasih minum gitu. Karena dia juga sibuk sama proyeknya, ya akan lebih sering bolak-balik ke kerjaannya dia. Dia cuman ngebantu istrinya sebisanya. Sebenarnya lebih banyak, kalau versi dari teman gue itu cerita, lebih banyak keluarganya Ayu yang ngebantu pada saat prosesi Ayu sakit. Kayak posisi udah nggak bisa bangun itu kadang-kadang buang air besar kan juga harus di kasur ya, yang bersihin tuh keluarganya Ayu gitu. Sampai akhirnya Ayu meninggal. Itu yang gue bilang kenapa cerita ini tragis, karena satu kisah nyata berkaitan sama sepupunya teman gue. 2-3 bulan yang lalu. 2-3 bulan yang lalu ceritanya. Kalau iya, yang gue bilang kok ini tragis, kalau iya sampai kejadian kayak begitu, kok tega sih ini orang mau nikahin? Ya karena tujuannya untuk itu mungkin. Dia harus cari sasaran baru. Kita nggak tahu istri pertamanya. Nggak tahu siapa tahu cerai atau. Iya kan nggak jelas. Iya juga sih. Beritanya gimana? Ya kita nggak bisa nuduh juga sih. Cuman begitu pasca semeninggalnya Ayu juga gue sempet kepoan nanya sama sepupunya, sama teman gue. Terus sekarang posisi suaminya gimana? Iya suaminya sekarang udah hidup sendiri, udah kebeli rumah,
tadinya kan kontrak waktu bareng masih sama Ayu, sekarang nikah lagi paling sendiri. nanti. Iya, karena baru 3 bulan juga kelihatannya masih sendiri-sendiri aja, kita belum tahu. Buat kalian ada yang masih percaya nggak sih sama tumbal-tumbal kayak gitu? Atau buat kalian yang mungkin masih jomblo nyari duda kaya, bisa cari Jamal loh. Salah ya. Dia tumbal. Rekomendasi yang salah. Menurut kalian itu apa gitu? Gua penyebab kematiannya apa ya? penyebab kematiannya apa gitu? Bisa sebenarnya kalau ngomongin stres karena keguguran kan juga ada ya. Betul. Ada loh stres yang karena keguguran. Terus kalau mengaitkan kalau orang yang kesurupan juga misalnya punya bipolar atau kepribadian ganda, bisa juga karena dia stres, badan dia udah kurus dan dia juga sebenarnya Ada gangguan psikologi ya? Kan? gangguan psikologi keluar, akhirnya kepribadian di dalam tubuhnya dia yang lain itu merekayasa kalau dia itu kayak seolah-olah Bukan dia. bukan dia gitu. Kalau secara logis juga dikulik-kulik Secara bisa. ilmiahnya begitu sih. Karena masalahnya nggak ada bukti dan semua itu hanya indikasi berdasarkan dari kesaksian temannya Ayu yang dulu itu. Cuman sekedar itu aja. Iya. Dan itu Ayu cuma cerita sama ibunya. Cuman kalau cerita. dikait-kaitkan dengan kejanggalan-kejanggalan sih bisa aja. Iya. Satu ruangan yang nggak ada yang boleh masuk, meja altar kayak gitu. Emang gitu ya? Iya, gue juga nggak tahu. Ini gue nggak tahu nih soalnya. Gue cuma bisa menganalisa aja dari cerita lu. Oke, kalau gitu udah dulu nih episode kali ini. Karena gue juga masih mau akan nanya lagi kelanjutannya. Maksudnya siapa tahu ini masih ada kabar. Jadi ada episode kelanjutannya dari cerita si Ayu. Saksikan terus OTT di next episode. Jangan lupa like, share, comment, dan subscribe. Kirim Terus, cerita ke email kita. Kirim cerita juga ke Siapa tahu cerita yang dikirim besok jadi episode berikutnya. Bagi kalian yang beruntung yang ceritanya dibacakan. Enggak. Belum. Tunggu sponsor kali ya. Kalau ada sponsor ntar kita kasih giveaway. Oke. Sampai ketemu di OTT next episode. Just.